Salam dan bahagia, sahabat CGP yang super hebat. Kembali pada video kali ini, saya Foyen Sianistimo, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Lambaledang, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, akan menyampaikan materi tentang nilai dan peran guru penggerak dalam demonstrasi kontekstual. Sahabat CGP yang super hebat, seorang guru penggerak harus memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya adalah: guru penggerak harus berpihak pada murid. Yang kedua, guru penggerak harus selalu reflektif. Yang ketiga, guru penggerak harus mandiri. Yang keempat, guru penggerak harus selalu inovatif. Dan yang kelima, guru penggerak harus selalu kolaboratif. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, kegiatan yang saya lakukan berkaitan dengan nilai guru penggerak yang pertama, yaitu berpihak pada murid. Kegiatan berpihak pada murid yang pertama adalah: guru harus selalu mengutamakan kepentingan murid dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, guru harus memahami kemampuan serta karakter peserta didik. Yang keempat, guru sebagai fasilitator pembelajaran, karena murid sebagai tujuan utama dalam berbagai kegiatan sekolah maupun dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan: yang pertama, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Misalnya, guru harus memberikan kesempatan kepada murid untuk mereka berekspresi, mengeksplor segala kemampuannya. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik secara menyeluruh. Di sini, tugas guru adalah mengukur kemampuan awal maupun kemampuan akhir daripada peserta didik sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Yang ketiga, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru memberikan pembelajaran memuat unsur daripada pembelajaran profil Pancasila. Nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak yang kedua adalah reflektif. Reflektif berarti seorang guru penggerak harus memaknai dan merefleksikan setiap pengalaman yang ditemui, selalu terbuka terhadap semua masukan yang positif demi pengembangan diri dan perubahan yang lebih baik. Setiap pengalaman yang sudah dilaksanakan harus selalu dievaluasi untuk menemukan hal positif dan negatif, sehingga menjadi acuan dan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan: yang pertama, memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan. Seorang guru penggerak harus memanfaatkan hasil supervisi dari Bapak Pimpinan untuk dijadikan perbaikan dan akan ditindaklanjuti untuk kegiatan seterusnya atau pembelajaran seterusnya. Yang kedua, memanfaatkan hasil diskusi dari rekan sejawat. Penting sekali bagi seorang guru penggerak untuk selalu berdiskusi dengan rekan sejawat. Hasil diskusi tersebut menjadi masukan yang positif bagi seorang guru penggerak untuk dapat memaksimalkan pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. Yang ketiga, rutin dalam melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Ini penting dilakukan oleh seorang guru penggerak. Seorang guru penggerak harus selalu refleksi setiap kegiatan selesai. Hal ini dimaksud supaya pembelajaran pada pertemuan berikutnya dapat dilaksanakan dengan baik. Nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak yang ketiga adalah mandiri. Mandiri berarti seorang guru senantiasa memotivasi dirinya untuk mengembangkan dirinya sendiri maupun lingkungan. Yang kedua, guru yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, tanggung jawab, dan terus bergerak melakukan inovasi dan perubahan tanpa harus menunggu perintah dari orang lain. Yang ketiga, guru yang menghargai waktu dan siap menerima perubahan apapun. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan: yang pertama, aktif dalam membangun komunitas sekolah dan MGMP. Misalnya, dalam komunitas sekolah ada komunitas tertentu, contoh komunitas kerajinan tangan, atau komunitas bahasa dan sastra, dan komunitas peminatan MIPA. Juga aktif dalam kegiatan MGMP, baik itu dalam MGMP kegiatan penyusunan soal, penyusunan kurikulum sekolah, ataupun penyusunan perangkat pembelajaran. Yang kedua, aktif mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi profesi. Kegiatan ini penting untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi profesi sebagai seorang guru. Misalnya mengikuti kegiatan workshop, seminar, ataupun dalam hal ini mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Yang ketiga, aktif mengikuti berbagai kompetisi untuk meningkatkan kompetensi. Contoh kegiatan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas terkait guna untuk meningkatkan kompetensi pribadi atau kompetensi guru.
Nilai guru penggerak yang keempat adalah kolaboratif. Kolaboratif berarti guru penggerak harus senantiasa membangun hubungan yang harmonis dan positif terhadap berbagai pihak di dalam lingkungan sekolah, baik kepala sekolah, sesama guru mata pelajaran, rekan sejawat, peserta didik maupun lingkungan di luar sekolah. Saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak untuk membangun rasa saling percaya dan menghargai. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan orang tua murid, dan juga masyarakat secara umum untuk mensukseskan kegiatan sekolah. Seorang guru penggerak harus mampu bekerja sama atau berkolaborasi baik dengan kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga, rekan sejawat, peserta didik atau murid, dan orang tua murid serta masyarakat pada umumnya. Hal ini dimaksud agar seluruh kegiatan sekolah atau program sekolah dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, bekerja sama dalam meningkatkan mutu sekolah. Tujuan daripada bekerja sama dengan semua pihak, tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan sesama guru mata pelajaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ini menjadi hal penting salah satunya, yaitu selalu bekerja sama atau berkolaborasi dengan semua guru yang ada dan juga sesama guru mata pelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Beberapa contoh kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan. Sebagai bentuk berkolaborasi, saya dan kami semua di lembaga pendidikan selalu bekerja sama. Yang pertama dengan orang tua murid atau komite dan juga masyarakat umum. Misalnya dalam kegiatan budaya yang ada di sekolah ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di luar sekolah. Hal ini dimaksud supaya peserta didik maupun seluruh warga sekolah dapat mengetahui tentang budaya-budaya daerah. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang selalu melibatkan masyarakat umum dan orang tua adalah dalam segala kegiatan memperingati hari-hari besar nasional ataupun hari-hari besar agama. Sekolah selalu melibatkan orang tua dalam kegiatannya. Begitu pula dengan lembaga-lembaga pemerintah yang lain. Misalnya pemerintah setempat dan juga pihak puskesmas atau rumah sakit setempat. Kami selalu bekerja sama untuk menjalankan program yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Nilai guru penggerak yang kelima adalah inovatif. Inovatif berarti seorang guru penggerak harus mampu membuat gagasan-gagasan baru atau solusi yang tepat terkait situasi atau permasalahan tertentu. Pada nilai inovatif, bahan evaluasi atau refleksi juga menjadi acuan untuk suatu perbaikan pembelajaran, sehingga penggunaan metode dan media harus sesuai, serta inovasi dan bervariatif dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan perkembangan teknologi. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan. Yang pertama, menciptakan suasana belajar di kelas yang menyenangkan. Hal ini supaya peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan sangat bahagia atau menyenangkan. Yang kedua, menyusun perangkat belajar, bahan ajar, lembar kerja peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, membuat kuis sebelum dan sesudah pelajaran. Yang berikut, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk dijadikan sebagai media pembelajaran atau bahan belajar siswa. Yang berikut, merencanakan kegiatan literasi dan numerasi dan mengadakan kegiatan-kegiatan ekstra untuk menggali potensi murid. Ini ada beberapa contoh kegiatan yang telah dan akan terus saya lakukan. Misalnya, membuat pembelajaran dalam kelas menyenangkan dengan menggali segala potensi mereka melalui diskusi kelompok atau permainan-permainan yang ada. Yang berikut, memanfaatkan perpustakaan untuk dijadikan tempat mereka berliterasi dan bernumerasi. Memanfaatkan alat-alat teknologi yang ada sebagai bahan belajar dan sebagai media pembelajaran. Dan menggali potensi-potensi peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler, baik itu budaya daerah, kegiatan olahraga, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sebagai akhir dari pemaparan materi saya pada kali ini, saya selalu mengatakan, jadilah guru yang selalu memberikan teladan yang baik kepada anak didik, juga kepada siapapun. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Mari bergerak, bergerak, dan menggerak.